Ujian pahitnya kehidupan, khususnya ujian dalam rumah tangga, selain untuk menjadikan diri lebih dewasa dan bijaksana, seharusnya yang utama akan membawa seseorang menjadi lebih ingat dan menjadi lebih mendekat kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demi Allah jamaah, tidak sedikit saya menyaksikan orang yang begitu khusyuk dalam zikirnya. Bahkan dia sampai menangis ketika menyebut asma Allah, justru karena dia sedang dalam keadaan diuji dengan kepahitan hidup. Kemudian juga saya menyaksikan orang yang bijaksana saat memberi nasihat, karena dia pernah mengalami ujian yang berat, sehingga kemudian dia bisa menjadi teman mengobrol yang baik, sekaligus dia bisa memberikan solusi yang menyejukkan. Dan Masya Allah, indahnya Islam. Ujian kepahitan yang dialami seorang hamba secara otomatis langsung terkonversi menjadi pahala ketika hamba tersebut menghadapi ujian kepahitan itu dengan sabar dan dengan terus berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa tidak ada orang di dunia ini yang dari awal hidupnya sampai akhir seluruh jatah usia hidupnya senang-senang saja. Tidak ada. Seseorang yang hari ini kita lihat dia sedang berbahagia, bisa jadi dia adalah orang yang telah naik kelas karena dia sudah berhasil melewati ujian kepahitan yang dulu pernah dia alami. Dan hari ini kita hanya melihat kebahagiaannya saja. Kita tidak melihat beratnya ujian kepahitan yang dulu pernah dia lalui. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus watsamarat wabasyiris sabirin." Dan sungguh Allah akan memberikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Buah-buahan di sini dimaksudkan ulama adalah perhitungan bisnis yang meleset atau perhitungan niaga yang meleset dari perkiraan. Hasilnya ternyata tidak sesuai hitungan ekspektasi. Maka berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar melaluinya, yaitu janji Allah di surat Al-Insyirah ayat 5-6. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan berhasil dilalui dengan sabar dan terus berharap pertolongan Allah, maka setelahnya akan ada kemudahan yang berlipat ganda. Ya, kita memang hanya bisa melihat kepahitan hari ini yang kita rasakan. Ini manusiawi. Maka itulah kita butuh circle, atau kita butuh pertemanan, atau kita butuh komunitas yang bisa mendukung kita untuk senantiasa istiqomah bersabar menanti hikmah dari Allah. Kita tidak boleh bergabung secara intens dengan orang-orang yang mengajak kita kepada pesimis dari hikmah pertolongan Allah. Jangan ragukan kemahaadilan Allah. Allah itu maha adil dalam memberikan balasan atas semua perbuatan yang dilakukan hamba-Nya. Sehingga bagi yang saat ini bersabar dalam kepahitan hidup, percayalah Allah pasti akan limpahkan kepada kita manisnya kebahagiaan. Kapan? Jangan tanya itu kapan akan datang. Sebab yang jelas, setiap hal yang Allah ciptakan sulit, buruk, dan tidak menyenangkan, itu hanyalah sementara. Dan bahkan dunia ini pun hanya sementara. Hatta nyawa kita juga adalah sementara. Sehingga perlu kita ingat bahwa janji Allah sesuatu yang pasti. Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu siapa kita, Allah tidak akan memberikan ujian kecuali kita pasti mampu melaluinya.